Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah manajemen retail, ya, manajemen pemasaran retail. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan bisa beraktivitas dengan sebaik mungkin. Baik, pada kesempatan pertemuan ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu, ya, pada pertemuan lalu, yaitu mengenai quality saat ini, ya. Jadi sebelum saya mulai, saya persilakan Anda untuk like video ini dan subscribe serta memberikan komen di bawah video ini. Oke, kita akan bicara mengenai quality. Jadi quality di dalam retail ini ya sangat mempengaruhi terhadap pembelian ulang, rebuying. Oke, gitu ya. Sekali lagi bahwa kualitas akan sangat mempengaruhi dalam pembelian ulang. Artinya kalau orang itu melihat barangnya tidak berkualitas, produknya yang ditawarkan tidak berkualitas, tokonya kumuh, kotor, kemungkinan tidak membeli ulang lagi. Oke. Quality tidak hanya nyangkut mengenai barang yang ditawarkan, akan tetapi sarana tempat jual juga itu harus menunjukkan kualitas yang memadai, seperti display, kebersihan, informasi dan lain sebagainya yang mendukung terhadap produk tersebut, maka harus berkualitas. Quality produk retail akan sangat kuat terlihat secara visual karena retail pada umumnya dilakukan open display, kan gitu ya, terlihat ya, di retail itu. Sebenarnya ini berlaku buat retail modern, retail juga sekarang di marketplace, ya kan itu. Hanya yang berbeda kalau di warung atau di store retail, ya, barangnya tangible, terlihat gitu. Kalau di virtual kan di marketplace itu hanya gambar saja gitu ya, visual saja. Itu juga harus mempunyai visualisasi yang menarik kan gitu ya. Di nyata di toko biasa juga harus punya visualisasi yang menarik. Oke, kualitas layanan dalam lingkup bisnis retail ini, kualitas itu bisa perspektifnya dua macam. Bisa perspektif dari secara kualitas secara objektif. Perspektif kualitas secara objektif ini adalah dari pihak internal perusahaan, dari peritel. Itu pandangan dari peritel. Mengapa dari peritel objektif? Karena tahu kan gitu ya, tahu persis kalau peritel itu produk itu asalnya dari mana, ya, dari mana asalnya, suppliernya siapa kan gitu ya, harus tahu. Jadi secara internal itu objektivitasnya harusnya tinggi. Pendekatan produksi atau pasokannya tahu. Pengadaptasi spesifikasi yang belum mapan. Transaksi layanan yang bebas dari kesalahan, menurunkan biaya dan menghindari penyimpangan dari standar. Usahakan tidak ada sesuatu yang error, sesuatu yang salah gitu ya. Kalau flow charting atau flow charting di alur jasa pelayanan misalnya, ya itu harus jangan sampai salah. Dari mana arahnya dan lain sebagainya itu harus jelas. Karena konsumen nanti bisa kapok, bisa tidak ini lagi. Apalagi kalau misalnya kita online ya, online marketing itu.
itu flow-nya harus jelas, ya. Sistemnya harus terstruktur, setiap tahapannya kalau dalam online, sehingga kualitas itu benar-benar bisa dijamin, kualitas itu baik kualitas produknya yang ditawarkan maupun kualitas sistemnya. Jadi kalau online ya termasuk sistem, ya. Kalau kita misalnya melalui marketplace juga bagaimana kecepatannya, kan responsif tidak, gitu kan ya, menanggapinya jika terjadi order. Kalau sudah terjadi order, bagaimana penanganan ordernya tersebut, dan selanjutnya bagaimana delivery-nya, dan bagaimana pembayarannya, gitu ya. Pembayarannya harus bayar dulu, transfer, ataukah bisa COD kan sekarang ini. Wah. Jadi itu semua adalah harus diukur dari kualitasnya secara terukur. Yang kedua, kualitas secara subjektif, ya. Kualitas secara subjektif ini adalah yang dialami oleh konsumen kita atau pandangan eksternal. Jadi pandangan dari luar kita, pendekatan pemasaran atau permintaannya gimana, penilaian yang sebenarnya dari pelanggan terhadap kualitasnya. Ya, jadi ini adalah pandangan konsumen. Kemampuan perusahaan untuk menentukan keinginan, harapan konsumen tadi, apakah cepat atau tidak, apakah ini jasanya itu kontak tinggi atau kontak rendah, gitu ya. Dalam pendidikan sebenarnya kontak tinggi, ya. Dalam kesehatan kontak tinggi karena sekarang teknologi belum mencakup. Sekarang dalam pendidikan misalnya bisa pakai teknologi kayak gini. Ya, beberapa jasa lain misalnya belum bisa kan. Gunting rambut misalnya udah bisa nggak itu gunting rambut secara online? Kan belum, ya. Itu masih tetap aja baru bisa tukang cukurnya datang ke rumah dipanggil atau sekarang ini, ya, ataukah kita datang ke tempat cukur dengan melalui reservasi kan gitu ya, pesan. Wah, itu. Tapi kalau motong rambutnya dari kejauhan kan belum bisa, online belum bisa. Nah, ini. Oke. Jadi pandangan subjektif. Jadi kalau kita sebagai pemasar retail mau menggunakan pendekatan yang mana? Apakah objektif atau subjektif? Ya, kalau hemat saya sih harus subjektif, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita menganggap bahwa menurut kita itu betul atau baik, ya, atau bersih, bagus nih. Tapi kalau pandangan si konsumen itu menyatakan tidak bersih, ya, tidak nyaman atau tidak cepat, ya tidak dikatakan berkualitas, gitu ya. Jadi pandangannya harus berdasarkan subjektif. Syukur-syukur kalau itu kita bisa kombinasikan. Ada kesesuaian antara pandangan subjektif dengan pandangan objektif. Harus sama, ya, idealnya sama. Tidak ada perbedaan antara pandangan objektif dengan pandangan subjektif. Artinya kita sebagai pemasar, ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar, ya, market driven, ya. Jadi mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar. Toh produk dan jasa kita itu kan ditawarkan atau untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, kan gitu ya. Bukan untuk dipakai oleh sendiri. Jadi jangan egois, jangan kata saya itu bagus. Kata siapa? Orang lainnya harus menilai bagus tidaknya. Jadi pandangan orang lain. Kadang-kadang kita terlalu GR kalau tadi menyiapkan produk atau lain sebagainya terlalu gede rasa, ya, GR kata anak muda. Perasaannya bagus kok masa, gitu ya. Nah, ini jadi harus hati-hati, ya. Lebih kita gunakan referensinya adalah referensi daripada konsumen. Karena referensi konsumen itu sangat efektif. Apalagi misalnya konsumen itu melakukan yang disebut dengan WOM, ya, word of mouth. Wah, itu sangat efektif.
komunikasi pemasaran yang efektif itu adalah dari konsumen, sesama konsumen, bukan dari perusahaan. Ya, kalau konsumen menyatakan bagus dan puas terhadap produk dan jasa, pasti yang lain itu terpengaruh. Oleh karena itu, model sekarang kan menggunakan influencer ya, menggunakan influencer, mengongkos, pakai endorsement ya, endorser. Ya itu juga bagus, tapi jangan mengelabui ya. Jangan hanya pencitraan. Artinya kualitas itu harus benar-benar ya, harus benar-benar kita rancang desain kualitas itu betul-betul sesuai antara yang objektif dengan subjektif. Itu yang terpenting. Karena nantinya kalau tidak sesuai ya akhirnya tahu juga konsumen, oh ternyata buruk gitu ya, untuk jangka panjang bisa diketahui. Ini menyangkut mengenai kualitas. Karena intinya kita menginginkan konsumen itu kan repeat buying, ya, membeli ulang, dan selanjutnya adalah loyal, ya, loyal, ingin loyal kepada perusahaan, ya. Oke, jadi ini kuisnya silakan dikerjakan ya. Saya nanti tidak akan mengisi kuis, tapi Anda kerjakan dan dikirimkan ke online ini, ke e-learning ini. Ya, jadi supaya tidak perlu ditulis lagi sampai saya ini sudah masuk dalam dalam pembelajaran. Demikian saya kira ya, selalu kita berpikir positif, selalu kita bertindak positif dan berbuat produktif ya untuk kebahagiaan, kesejahteraan fid dunya wal akhirah ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Anda sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.